Gimana coba bebannya Ruben Onsu menanggung semua ini. Satu masalah belum selesai, sekarang gong ada masalah baru. Tapi semakin kesini gue berpikir kasihan Ruben Onsu gitu, ngerti nggak? Dan setahu gue ya, berdasarkan Komal kemarin nih gue sempat naik ya, ada yang menjelaskan kalau misalkan Ruben Onsu itu digugat cerai oleh Sarwenda pada saat Ruben Onsu terpuruk. Menurut gue pribadi ini, kalau memang dulunya atas dasar cinta, Sarwenda benar-benar cinta dengan Ruben Onsu, seharusnya tetap mendampingi Ruben Onsu itu dalam susah dan senang. Bahkan setelah cerainya pun, setelah pisahnya pun, ternyata Sarwenda yang gue lihat dari beberapa video itu malah ada yang bilang cong, ada yang bilang apa. Itu tuh tadinya gue sempat berpikir apa karena ini tuh ada bisikan dari orang-orang sekitar Sarwendanya sampai menyebabkan Sarwenda seperti itu atau apa. Tapi kalau gue lihat lagi dengan spontanitas dia dalam live mengatakan hal-hal seperti itu sampai nggak butuh 200 juta lah apalah kayak gitu, ini menurut gue pribadi sih kayak seolah itu yang udah perilaku yang Sarwenda gitu, ngerti nggak? Apalagi ngelihat tadi ada dua kesempatan di mana dia minta datang untuk podcastnya Densu dan saat mediasi kemarin malah tantrum dalam podcastnya juga waktu itu tujuannya untuk menarik simpati, tapi ternyata menurut gue pribadi ada beberapa kebohongan di dalamnya, kayaknya agak gimana gitu ya guys. Dan sisi lain lagi juga, kalaupun dia sekarang ada masalah jadi tersangka seperti itu, Ruben itu keren loh, dia mengakui kesalahannya ya, dan gue harap sih teman-temannya sekitarnya seperti Ivan Gunawan, Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting atau siapapun juga turut bersatu membantu Ruben Onsu ini supaya lepas dari tersangkanya ini gitu, ngerti nggak? Apapun dengan cara apapun juga pasti punya hati nurani kan kita. Kebayangkan seolah-olah Ruben Onsu itu sedang jatuh ketimpa tangga pula, itu juga yang dirasain Ruben Onsu, dan hal yang apa yang dirasakan Ruben Onsu itu juga seolah-olah pernah terjadi sama gue pribadi, jadi gue ngerasain sakitnya itu seperti apa gitu, ngerti nggak sih? Jadi benar-benar kita harus istilahnya tidak bisa memandang Ruben Onsu itu dalam segala apapun juga. Memang Ruben Onsu salah dalam hal menjadi tersangka ini, tapi kesalahannya itu kenapa melalaikan investasinya juga kita harus selidiki dulu nih. Jangan sampai istilahnya kita tidak tahu apa-apa disangkanya Ruben Onsu benar-benar menjadi seorang tersangka terdakwa, itu enggak seperti itu lagi kan. Menjadi seorang tersangka memang ada indikasi dinyatakan bersalah, tapi kan kita belum sampai sidang, belum sampai vonis, belum tentu Ruben Onsu juga menjadi seorang yang bersalah lah intinya sana. Kasihan loh guys. Menurut kalian sendiri gimana nih guys? Kalau menurut gue pribadi, Ruben Onsu tetap harus dapat support dari kita, walaupun kita tidak bisa membantu dia, tapi seenggaknya kita bisa bantu mendoakannya. Oke guys?